Soalnya kalau Ki Macan bilang sampean kalau pas mimpi basah terus kemudian tidak langsung dicuci, akhirnya dijilatin sama Mbak Kuntinya itu menjadi suatu ikatan yang lebih dalam. Takutnya nanti nggak hilang-hilang itu nanti. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali lagi bersama dengan Mas Jawil dalam podcast misteri Membuka Tabir Misteri. Sebuah cerita misteri yang dialami sebuah manusia. Sebuah cerita bisa jadi melalui mimpi ataupun melihat sosok-sosok astral, yang dimana di samping sebelah saya ada narasumber yang akan menceritakan sebuah cerita misteri yang dimana sampai saat ini narasumber ini masih penasaran terhadap sosok tersebut. Ya, baiklah kalau gitu, selamat malam Mas. Selamat malam. Ya. Kalau boleh diperkenalkan terlebih dahulu, namanya sinten ini? Oke. Nama saya Husni. Mas Husni. Ya. Okay. Mas Husni asli orang mana? Jawa. Oh, Jawa. Jawa nih, Di. Ya. Aku ya Jawa. Malang. Oh, Malang, Rek. Ya. Malang ini banyak loh bangunan angker ya, Mas ya. Tempat-tempat ini tuh banyak di Malang ini ya. Oke, kalau gitu sebelum Mas Husni melanjutkan sebuah cerita misterinya. Nah, ini saya mau menanyakan terlebih dulu. Nah, Mas Husni sampai yang sekarang di cerita misteri itu apa yang mengganjal, Mas? Yang menjadi sebuah sehingga ikut podcastnya misteri ini. Oke. Yang sampai sekarang ini, jadi dari beberapa pengalaman misteri, tapi cerita ini yang masih terus teringat terngiang gitu. Ya. Jadi sampai saat ini masih terngiang-ngiang Rek ya. Kayak apa tuh ceritane sehingga membuat Mas Husni ini terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Itu Mas Husni kalau boleh tahu sebelum menceritakan mendapatkan cerita misteri itu pengalamannya itu pada saat usia berapa? Usia saya kurang lupa, masih hampir ke SMA. Masih SMA. Terus sekarang ini SMA. Terus saiki Mas Husni usianya berapa, mohon maaf kalau boleh tahu? 31. SMA itu sekitaran umur 21 22. Enggak, 19-an ya. Ya. 17-18 sampai sekarang 31. Misterinya ini masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Wow, lama loh ya. Lama sekali. Apa sih saja nih yang membuat terngiang-ngiang? Baiklah, kita lanjut aja ya. Mas ini bisa diceritakan yang membuat terngiang-ngiang itu ceritanya dari mulai awal apa? Tripod. Bismillahirrahmanirrahim. Agak merinding juga. Ya? Oke, dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah tinggal di pondok. Oh, ya, pondok pesantren. Pondok pesantren yang di daerah Malang atau tempat lain? Ya, di Jawa. Di Jawa gitu ya. Ya. Jawa itu banyak pondok pesantren. Entar bukan konten. Bukan. Oh, bukan. Ya. Terus Mas. Lalu ada kisah apa ya, misteri di situ, yang itu turun temurun terus diceritakan sama kakak kelas. Waktu itu kakak kelas bahwa di sini ada namanya Mukarata. Ada yang bilang ada Mukarata. Terus di situ ada beberapa kakak kelas gitu, pengalaman pernah ada yang ketemu gitu. Terutama jadi satu asrama, satu kamar itu ada sekitar 20-an yang mondok. Iya, yang satu kamar. Iya, satu kamar. Jadi ada beberapa kamar gitu. Ada 20 orang. Kemudian
sebelah ini pintu, sebelah sini ada jendela dan ini jemuran gitu. Dan banyak yang takut kalau yang tempat tidurnya kan tingkat gitu. Iya, betul. Ada banyak yang takut tidur yang deket jendela. Ya. Gitu. Banyak yang takut tidur di jendela karena mungkin ada Melihat si melihat itu tadi ya. Ya. Tapi saya belum pernah kelihatan waktu yang di samping jendela itu tidak melihat ya. Iya. Terus pada satu malam kita itu satu kamar, biasanya kalau malam hari itu kebelet kencing gitu Mas. Kebelet kencing itu takut Mas. Takut nahan ngono ya. Takut. Nah, dan bahkan bawa botol Mas. Bawa botol, jadi saking takutnya keluar itu akhirnya kencing di botol gitu loh. Gak zaman Pampers tas, harusnya Pampers sampean. terus Karena saking takutnya itu. Pada satu malam saya pengen buang air kecil itu Mas. Pengen buang air kecil malam-malam. Kebetulan nggak ada yang namanya botol. Kemudian saya coba beranikan diri. Biasanya ada yang teman gitu bangunkan teman yang lain, temenin dong gitu. Tapi saya cobalah gitu. Keluar sendiri. Kencing. Iya. Terus itu sampai kencing ke tempat kencing dari kamarnya sampai itu jauh Mas. Berapa meter kira-kira? Jauh. Jadi keluar itu ada kira-kira kurang dari 100 meter sih, di atas 50 meter. Jadi kamar agak jalan jauh gitu, baru sini kamar mandi deret banyak gitu. Banyak gitu. Terus banyak kamar mandi deret. Bentuknya itu kayak lorong-lorong gitu. Iya. Lorong-lorong. Ya udah, saya coba beranikan diri. Gitu. Saya keluar, itu gelapnya minta ampun Mas. Tidak ada penerangan. Gelap. Ya ada lampu biasa gitu loh Mas. Yang kecil gitu ya. Kecil. Terus itu di lorongnya yang gelap atau di tempat kamar mandinya? Di lorongnya. Ya, Okay. kamar mandi juga masih ada lampu kuning gitu. Terus begitu keluar, saya agak jalan dikit, dari jauh dari lorong itu, kayak nggak tahu ada bayangan hitam gitulah, bayangan hitam. Jadi kayak apa ya, isi lorong, terus kemudian ada kayak tempat tongkrongan gitu. Kayaan dari semen gitu, dudukan gitu. Dudukan semen panjang gitu. Duduk di situ, terus agak tinggi, terus ada katanya orang goyang-goyang, ngayun gini sendiri gitu Mas. Diem aja. Saya juga ngeliat siapa itu malam-malam kok di situ. Soalnya saya pikir semua yang asrama di situ, santri di situ, jam sekian itu sudah harus masuk tidur. Dan harus tidur di kamar masing-masing gitu. Jadi boleh keluar itu kalau sudah menjelang subuh. Sholat gitu. Kayak gini goyang. Sopo bayangan gitu. Akhirnya karena dia di sini, belokan kamar mandi sini. Ke sini Mas. Saya langsung ya udah lari aja ke kamar mandi. Gitu. Kencing, aduh balik enggak ya. Sempet tertahan di kamar mandi karena terbayang si sosok tersebut. Terus kemudian terus akhirnya ya agak lama saya coba langsung lari lagi tanpa melihat lagi ke sebelah kanan, terus langsung aja masuk ke kamar. Terus kita masuk kamar, ya nggak ada yang kabarnya nggak ada yang malam-malam di situ. Ya. Ada malam-malam di situ. Terus itu saat Mas Husni ini kan mau perjalanan mau menuju ke kamar mandi. Nah, ternyata pas belok ke sininya kamar mandi, ternyata si sosok ini berada di depan sini sebelum menuju ke belokan. Untung sebelum menuju belokan kamar mandi ya, untung sebelah sana gitu ya. Coba kalau sampai ngelewatin si sosok ini pas menuju kamar mandi ya apa iku? Orang sida ngoyo, kalau enggak ngoyo di celana. Nah, ini pada saat melihat si sosok tersebut, itu yang sampai lihat hanya hitam saja atau ada sesuatu hal? Karena kan ada legenda yang dari para senior-senior bahwa di situ ada si muka rata. Nah, apakah hanya melihat bayangan hitam dengan goyang-goyang kaki atau ada suatu atribut tersendiri?
hitam aja mas, Hitam aja polos aja. gitu ya. Mungkin Makanya- gedenya seukuran orang dewasa sih, seorang dewasa. orang dewasa gitu. Kalau lihat masih usia segitu sih kayak enggak deh, makanya itu masa pembina enggak, Tapi enggak mungkin enggak gitu jelas ya. sih, enggak jelas. Dan ya gini Goyang-goyang gitu ya. gitu. Jadi enggak ngeliat mukanya Nggak juga ngeliat sih, lagi. enggak ngeliat mukanya. Baik, Mas Husni, ini pada saat terjadi kejadian itu siapa ngelihat jam boten? Enggak mas, Enggak ngelihat jam, enggak. tapi kira-kira perkiraan ini jam berapa itu? Perkiraan ya jam satuan lah kira-kira. Jam satuan ya. Ngelilir lah istilahnya tuh. Yang ngelilir ya. Ngelilir, nggak lihat jam, soalnya udah matiin semuanya. Botol aqua nggak ono di Ya. samping, ngono ya. Jadi dari semuanya akhirnya terpaksa memberanikan diri, ternyata malah menemukan sosok tersebut. Ya. Nah, setelah kejadian tersebut, apakah Mas Huni menceritakan pengalaman sampean pada santri-santri yang lain? Ada beberapa mas. Ada yang beberapa. Ada beberapa. Terus dari para santri yang lain, apakah punya pengalaman yang sama atau bagaimana itu? Pengalaman sama enggak sih mas, jadi Enggak. beda-beda sih. Beda-beda. Ada yang cerita ketika subuhan gitu kan sama pembina, ayo cepetan, bangun, semua udah pada. Ada yang ngumpet di bawah kolong gitu mas. Jadi ngumpet di bawah kolong, ada yang cerita gitu. Terus kemudian ada yang kayak gitu. Aduh, itu langsung wah kapok, langsung besoknya nggak mau ngumpet lagi. Itu ada ya itu mas. Cuman saya nggak ngalami ya. Nggak mengalami Nggak tahu gitu. sih kalau ngalamin ya Allah. Takut ya. Terus sampean berada di pondok pesantren tersebut itu berapa lama? Mondoknya berapa tahun? 3 tahun mas. 3 tahun. Terus kejadian itu terjadi di tahun keberapa? Tahun kedua kalau nggak Di salah. tahun Ya, kedua ya. kedua. Jadi selama perjalanan menuju tahun kedua itu banyak rumor-rumor tentang hantu rata. Mungkin ada hantu-hantu yang lain atau bagaimana di sana yang paling hantu rata itu aja, iya, yang iya, paling yang ngehits paling gitu iya, ya, yang paling fenomenal di antara para Iya. santri itu adalah hantu rata. Nah, sedangkan apa yang dialami Mas Huni masih belum bisa memastikan apakah itu sosok yang ngehits hantunya di zaman itu yang hantu rata ataukah sosok yang lain, karena kan Mas Husni hanya melihat bayangan hitam saja, Iya. gitu ya. Oke, itu tadi nanti aku akan mencoba menanyakan sama Kimacan. Nah, mungkin setelah kejadian tersebut, apakah ada kejadian-kejadian yang lain yang Mas Husni rasakan? Apa setelah kejadian ditunjukkan sosok astral itu? Kalau tunjukan itu nggak ada sih mas, nggak ada. Tapi lebih takut aja. Lebih takut aja setelah kejadian tersebut. Iya. Mungkin merasakan sesuatu hal atau bagaimana setelah kejadian tersebut? Kerasa terutama walaupun kayak sore atau apa gitu. Sore gitu ya. Sore ke kamar mandi pun itu Jadi trauma. jadi deg-degan sih mas. Jadi deg-degan gitu ya. Soalnya ya itu bangunannya juga Oh, bangunan bangunan lama. Itu kayak masih bangunan Belanda. Untuk yang gedung depan itu kayak masih bangunan Belanda. Yang kamar mandi itu masih lama sih mas. Itu masih seng gitu. Itu masih seng. Betul. Nah, ini Mas Husni, kalau saya boleh tahu, pondok pesantrennya saat ini masih ada? Masih ya. Nggak, kita nggak menyebutkan namanya ya. Itu pondok pesantrennya berarti sampai saat ini itu masih ada. Terus masih ada teman yang berada di sana ataukah cerita itu masih ada atau bagaimana? Sudah lama Udah nggak ada kontak dari iya, sana ya. iya. Tetapi mengalami suatu trauma gitu ya sampean ya. itu yang paling Yang gitu, teringat yang paling sampai saat ini. iya. Dari perjalanan dari hantu yang hitam-hitam itu tadi yang Mas Husni rasakan bahwa itu adalah sosok astral, ada pengalaman yang lainnya nggak yang dialami setelah sosok tersebut? Kalau sosok tersebut ya nggak tahu ada kaitannya atau enggak. Ada. Jadi ada kegiatan namanya jurit malam. Kita pasti ada kegiatan kayak Jurit malam tes itu mental. apa itu? Kayak tes mental gitu. Jadi waktu itu pernah masuk ke salah satu kuburan terbesar di tempat itu. Di daerah pesantren situ. Iya. Dari situ terus kemudian masuk satu-satu. Jadi ada kayak pos-pos gitu. Pos-pos ada aja. ada nanti kakak pembina yang ada di pos-pos itu yang
yang jaga di situ. Yang jaga di sana. Iya. Saya masuk terus kemudian sama beberapa pos, terus sama Kak Pembina, udah kamu di ujung sana. Begitu di ujung masuk kayak gubuk gitu, udah diam aja gitu, terus lihat kanan, wah peti mati Pak. Peti mati ada di kanan. Kapan dipanggilnya ini gitu. Terus panggilnya, terus ya ada suara-suara, mendengar apa sebuah gitu, suara ya. Ada kayak suara, ada kayak nggak tahu, mudah-mudahan pikiran saya itu tikus lah atau apa gitu, cek gitu. Kayak gitu. Ada temen, untung nggak alami, ada temen yang nyasar di tempat itu. Jadi sudah ditentukan rutenya, tentukan, tapi setelah itu kok si ini kok nggak keluar gitu, si A kok nggak keluar kemana gitu. Ternyata dia nggak tahu nyasar ke tempat yang lain gitu, dan untungnya ketemu waktu siangnya. Sampai siangnya Pak, ya nggak siang banget lah. Tapi matahari udah gitu ya. Ketemu di situ deket, kalau nggak salah deket kayak ada sumur gitulah, seingat saya itu dia ketemu di situ. Ada yang keblasok. Oke, berarti itu tadi ya, kisah Mas Husni yang dimana sampai saat ini mengalami sebuah trauma, ingin menanyakan lebih lanjut sosok tersebut. Semoga saja nanti Ki Macan bisa menjelaskan lebih lanjut, dan ini Mas Jawid juga penasaran tentang urban legend, bukan urban legend ya, tentang sebuah cerita yang di pondok pesantren itu tentang hantu rata, muka rata. Apakah dia sosok memang hantu? Kalau hantu itu kan biasanya kan ada yang jenisnya roh itu kan memang dari manusia yang memang masih penasaran seperti itu, yang tidak bisa naik tingkatan. Apakah itu hanya sejenis jin, ataukah genderuwo, ataukah yang lainnya gitu kan ya Mas Husni ya. Terus kemudian apa meneh? Ya mungkin karena bangunan kunonya itu apakah nggak tahu ada sejarah apa ya, mungkin bangunan dulunya apa gitu, terus kemudian dijadikan pondok gitu ya. Baik, ini tadi baiklah kalau begitu. Jadi kurang lebihnya ceritanya Mas Husni kita akan menggali lebih lanjut, lebih dalam tentang ceritanya Mas Husni mungkin, dan semoga saja nanti Ki Macan bisa menjelaskan lebih lanjut, bahkan bisa ekstra tambahan. Biasanya kan Ki Macan iku misalnya pakai oracle yang ditanya apa tiba-tiba lebih dalam lagi gitu loh. Semoga saja nanti bisa tahu sejarah lebih lanjutnya gitu ya Mas Husni ya. Oke, untuk para sahabat Pintu Misteri, para penonton jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan kisah dari Mas Husni melalui penerawangan dan kartu oracle-nya Ki Macan. Terus pantau channel Pintu Misteri, karena kami dari tim Pintu Misteri membuka tabir misteri. Hey, sahabat Pintu Misteri, saatnya eksekusi. Keinget sama anak kita yang mau eksekusi. Sudah. Iya, baiklah. Ini kita Mas Jawid seperti biasa untuk podcast Pintu Misteri, Mas Jawid mendatangkan Ki Macan untuk menerawang lebih lanjut. Mungkin ada sebuah hal gitu ya. Karena si narasumber Mas Husni ini kan penasaran, penasaran terhadap sosok hitam yang kakinya goyang-goyang. Biasanya sih seneng goyang-goyang itu kuntilanak loh, tapi ini kok hitam ngono loh ya Mas Husni ya. Nah, Ki Macan tadi sudah mendengarkan sedikit cerita dari Mas Husni. Nah, kalau Ki Macan sendiri melihat itu apa itu Ki sebelumnya Ki? Saya sih udah tahu sebenarnya apa itu ya. Tapi lebih lengkap lagi saya bacakan melalui Oracle Card ya. Oracle Card. Jadi di situ ada sosok sebenarnya sih kakek-kakek saya lihat Mas Yawid. Secara kakek-kakek. Iya. Kakek-kakek tua yang di sana sebenarnya mukanya nggak rata. Mukanya rata. Mukanya bener rata ya. Iya. Pada saat sebelum meninggal sih enggak Mas Yawid ya. Karena sudah meninggal. Nggak tahu itu kenapa pas pada saat di berbeda dunia mukanya rata. Jadi rata. Sebelumnya padahal enggak. Berarti dia itu jenisnya apa tuh? Roh atau apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke, baiklah. Ini ya menjawab penasarannya Mas Husni ini. Iya.
Sebetulnya di tempat itu, di pesantren sekarang itu, yang Mas Husni tempatin dulu pada saat itu ada tempat tinggal seorang kakek-kakek gubuk tua. Itu masih hutan. Oh, zaman Ya, masih hutan. itu masih hutan. Dan yang mana akhirnya kakek itu tinggal sendiri Mas Jawir. Bisa dibilang duda tua ya. Duda tua. Duda tua apa? Bujang tua. Bujang tua, tinggal Bujang sendiri. tua tinggal di sana, dan akhirnya kalau misalnya saya meninggal nanti, tanah ini saya wakafkan. Oh, apa? Wajib. pernah dengar dengar? keselentingan itu. Waktu sampan masih jadi santri di sana pernah dengar cerita kayak begitu Mbak? Yang itu tanah Wakaf. Seperti itu. Oh, pernah dengar cerita seperti itu bahwa itu adalah tanah wakaf dari seorang kakek-kakek gitu. Tapi datanya nggak lengkap gitu saya, cuman pernah dengar selentingan. Pernah itu. dengar selentingan. Mungkin karena Mas Husni kan periodenya kan bukan pas periode udah apa ya, oke. Bukan masanya pada Bukan saat itu. masanya. Ya, jadi cerita asli terkikis dengan waktu. Dengan waktu ya. Ada pengurangan dan penambahan dari Ya. sebuah cerita. Jadi itu sebenarnya tempat seorang kakek-kakek di tengah hutan. Akhirnya dia meninggal diwakafkan. Saya tahu dari situ. Terus kemudian Ki, Ya. Dan dia menguasai tempat itu. Maksudnya dia yang penguasa di sana. Nah, tujuan dia untuk mengganggu anak-anak pesantren itu untuk menguji iman dan mentalnya. Sebenarnya nggak ada tujuan yang lain. nggak ada tujuan yang Ya. lain tuh. Berarti ini si kakek itu tadi mewujudkan pada Mas Huni, tujuannya sosok tersebut untuk menguji iman dan mentalnya si santri-santri yang berada di sana. Betul. Nah, berarti Mas Husni tergolong tidak lolos dari uji mental sampean. Yo. Bendong. Aduh. Terus Ki, Karena kebanyakan santri-santrinya, santri ya kalau cowok itu ya. Iya. Ya. Santri-santrinya melakukan onani di tempat sana. beberapa ya, mungkin tidak semuanya. Itu yang membuat dia tidak suka di tempatnya dikotori. Dia sengaja untuk mewakafkan tanah itu supaya tanah itu bersih, suci, banyak orang sembahyang, sholat gitu. Situ bacakan surat suci Al-Qur'an. Tapi ada beberapa santri yang nakal melakukan onani di tempat-tempat bagian tertentu. Jadi makanya gitulah alasannya si sosok kakek itu melakukan mengganggu mereka untuk membuat pelajaran, memberi pelajaran ya kan. ya mungkin yang lainnya terlihat atau terganggu, yaitu efek dari semua teman-temannya, dari teman-temannya itu yang melakukan hal negatif gitu ya Ki ya. Ki, tapi aku sedikit penasaran tempat-tempat tertentu, karena kan Mas Husni kan sudah pernah berada di sana. Mungkin Ki Macan bisa memberikan informasi sebenarnya ada beberapa tempat yang jangan digunakan untuk seperti itu di daerah mana itu Ki? Mungkin nanti Mas Husninya bisa. Tapi yang saya lihat ini, yang terbuka di kartu ini, tempat yang sering sekali santri-santri melakukan onani di toilet. Aman soalnya nggak ada yang ngerti. Mungkin salah satunya Mas Husni pernah melakukan di toilet. Ayo jujur kowe. Pernah ora? Ora apa-apa. Dan yang satunya pada saat tidur. Jadi kotor. Jadi yang saya lihat itu tempat tidur itu rame-rame gitu Mas, pakai sarung. Dan ada otak-otak nakal daripada mereka, dia melakukan onani dalam sarung. Dan akhirnya ngelap sendiri pakai sarung itu, dan akhirnya kotor. Alah. Jadi gitu loh, sebenarnya tempat santri itu ya tempat sama seperti masjid ya Mas Jabir ya. Betul. Tempat suci, tempat Bersih. belajar agama Islam lebih dalam. Jadi saling menjaga. Jadi untuk santri-santri yang lainnya, yaitu menjagalah, boleh kalian melakukan itu tapi di luar dari tempat itu. Di luar dari tempat itu, jadi benar-benar harus menjaga kesakralan suatu Betul. tempat. Ya. Apabila memang itu namanya juga pondok pesantren ya Gio, mendidik yang lebih baik. mendidik yang lebih baik, ibaratnya lingkungan aura-auranya itu ya pasti aura-aura yang positif ibaratnya ya, karena sering disolatin, ngajiin gitu-gitu ya Mas Husni ya. Ini malah ada segelintir orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu ya, mungkin kebelet mungkin Ya mungkin ya. mungkin kebelet terus kemudian bingung kate neng di ngono ya. Masa-masa puber. Betul, apalagi masa-masa puber ngono ya Ki ya. Oh iya ya, tapi
jangan sampai kelewat batas saja ya Mas Husni ya. Terus kemudian Ki, Itu apa biasanya lagi? tidur di bagian mana ya kalau tidur? Ruangan apa? Atau ruangan sendiri atau musolahnya? Saya Biasanya anak-anak santri. Ada tempatnya biasanya. iya kamarnya itu, di kamar itu. Di kamarnya itu ya yang dipakai. Terus Ki? Ya. Apalagi mau ditanya? Terus apalagi yang mau ditanyakan Mas Husni? Kalau untuk masalah si muka rata itu tadi memang sebenarnya perwujudan dari si kakek itu tadi yang mengganggu karena tempatnya digunakan yang tidak-tidak. Terus kemudian sebenarnya perwujudan pertamanya dia tidak muka rata, tapi tidak tahu kenapa sejalannya dengan perjalanan waktu akhirnya dia kok mukanya rata ngoten ya Ki ya. Nah Ki, ini kalau Ki Macan bisa melihat, ini si kakek itu meninggal kurang lebihnya di tahun berapa Ki? Karena Mas Husni ini juga pernah mendapatkan sebuah cerita-cerita bahwa pesantren itu wakaf tanah dari seorang kakek-kakek gitu ya. 80 ya. 76 80-an seperti Oh, sekitar 76 sampai 80-an si kakek itu meninggal dan mewakafkan tanah. ke lurah. Mewakafkan ke lurah. Ke lurah. Iya. Dipasrahkan ke Ke lurah. lurah dan akhirnya lurah itu menetakin. Menempatin. Oh. Oke. Oke, ini ceritanya ya. Berarti kurang lebih Ki Macan melihat di tahun 78 sampai 80-an itu ya, Rek ya. Oke. Terus apa meneh sing mbok tanya nah? Dan itu kan bangunan lama itu, bangunan lama. Itu bangunan peninggalan dari itu juga sih. Ada Ya, beberapa mungkin peninggalan dari sang kakek itu. Apakah mungkin dulunya yang kantor, terus apakah pernah ada sejarah itu apa untuk tempat penyiksaan atau apa gitu? Atau Ada enggak bagaimana? gitu? Oh, ada enggak sebuah cerita penyiksaan yang berada di sana? Ya, mungkin Karena bisa itu bicara adalah belajar bangunan juga. lama gitu Ya. ya, Ki. Jadi sebelum rumah kakek itu ada di sana, itu tempat pembuangan dari PKI zaman dulu, dibuang di sana. Habis itu barulah si rumah kakek itu terjadi. Habis itu kakek itu meninggal, dibuatlah. Diwakafkan Pondok. begitu. Wah, lagi Rek. Kartune ternyata Ki Macan melihat perjalanan tempat tersebut sebelum diwakafkan, belum dimiliki sang kakek, ternyata pernah digunakan tempat pembuangan untuk korban PKI. G30 SPKI. Itu memang jauh dari pemukiman atau bagaimana Mas Husni? Kalau sekarang sih sudah mulai rame. Tapi Iya. pada saat tersebut Mas Husni berada di sana, seperti apa kondisinya? Masih ya ada beberapa bangunan masih lama Masih gitu, lama. ya warung-warung juga masih. Tapi nggak sepadat seperti Tidak sekarang. sepadat Ya, seperti ya, sekarang ya. ya. Oke. Saya pengen tahu apa namanya dari tangannya Mas Husni sendiri. Husni sendiri. Nanti ketahuan dia pernah di toilet nanti Ki. Guyon Rek. Terus Pernah beberapa pas dia pulang tengah malam gonceng perempuan, tapi kayak bukan kuntilanak ya, siapa? dirimu. Mas Husni. Jadi hati-hati itu, kamu rentan sekali untuk bau-bau dari kuntilanak. Jadi saya pernah yang di kartu itu yang saya lihat dia pas pada saat pulang malam di suatu tempat itu sepi ya. Saya lihat sepi sekali tempatnya. Dia lupa klakson kali ya di tempat-tempat kayak Lupa gitu ya. klakson. Jadi kita kalau misalnya lewat dari tempat-tempat sakral atau tempat-tempat kuburan atau tempat-tempat apapun, wajib untuk klakson. Bunyikan Bunyikan klakson. klakson supaya kita tahu kita lagi lewat tempat-tempat seperti itu. Yang saya lihat ini ada dua kali sempat dia Dihinggapi naik motor, dihinggapin tanpa dia sadari. Seperti itu dia pas di mana nih Ki? Ini kan saat ini kan Mas Husni berada di Bali nih Ki. Nah ini yang Ki Macan lihat sempat 2 kali diboncengi sama si kuntilanak. Ini pada saat dia berada di mana, di Bali atau di Jawa? di Bali. Oh, Di lewat jembatan, saya kayak pernah lewat jembatan itu ya. Mana ya di Bali ini? Bukan jembatan banget sih Mas Jawid, seperti itu loh Mas Jawid, seperti
yang sering kecelakaan di rawa-rawa itu loh, di apa namanya, bypass ya, Bypass. yang ada yang ada Oh, yang kanan kirinya rawa. yang kiranya rawa. Nah itu langganan sekali dia, kayak mereka itu yang kuntilanak itu atau perempuan itu yang sering, oh ini dia gitu loh. Oh ini dia gitu, kayak terkonek gitu loh. Jadi Terkonek hati-hati gitu. jangan sampai jadi seperti yang lain-lain, jadi dia suka dan akhirnya berhubungan. Oh. Dan Sering masalah itu mas. Hah, sering? jadi nih orang sebenarnya sering banget berhubungan dengan Di dalam mimpi. malam mimpi tanpa dia sadari. Tanpa disadari kamu mimpi Ya, sama. kalau laki-laki mimpi basah tanpa dia sadari. Walah, Mas Husni, Seperti Mas itu. Husni. Walah. Nah itu Pernah merasa seperti itu Mas Husni sampean? Guyu. Ya ora apa-apa, tapi kan wis ora puber meneh. Ya. Terus kemudian Mas Ki. Jawid, takutnya nanti, nah sekarang udah berapa nggak? Sudah pernah. Sudah. Oh, sekarang Takutnya kayak gini Mas Jawir, jadi si kuntilanak itu lebih suka kamu sendiri, gitu loh. sehingga Nah, dalam takutnya lebih suka kamu jangan nikah lagi, Nikah kamu lagi. jangan pacaran lagi sama saya. Nah, aku takutnya seperti itu karena dia kan nggak mengerti Nggak akan mengerti itu, akan hal seperti itu. itu. Karena awalnya dari Bonceng-bonceng gitu. bonceng dan akhirnya nyaman dan akhirnya bisa berhubungan di dunia di dalam mimpi dan akhirnya dia pun nyaman dengan kesendirian dia. Dan akhirnya itu jodoh bisa jauh, Bisa walaupun jauh. ada yang mendekat itu nggak pasti sering berantem dan akhirnya nggak cocok. mental gitu ya. Ya. Seperti itu. Ini sedikit agak lebih jauh ya. Kim Macan melihat pada saat pertama kali Mas Husni 2 kali itu dibonceng Di sosok mata saya ya yang saya di lihat matanya ya. Kim Macan Ya. itu kejadian yang pertama kurang lebihnya di tahun berapa itu Kim? Kalau tahun saya tidak Tidak bisa paham. menerawang gitu ya, Tidak. tapi dua yang kali diboncengnya satu orang yang sama. Dengan kuntilanak yang sama. Iya. Itu yang terakhir kurang lebih supaya aku bisa menanyakan lebih lanjut ke Mas Husni. 1 bulan yang lalu. Berapa? 1 bulan yang lalu kayaknya tuh. Terus mimpi bahasanya itu yang 1 bulan yang lalu. Sebulanan yang lalu. Nah, ini Mas Husni bisa membayangkan kembali di sebulanan yang lalu pernah mimpi basah dalam mimpi sama cewek enggak? Mundur ke belakang. Dia nggak bakalan Nggak akan ngeh dengan itu ya. tiba-tiba sudah melakukan dan juga dia suka malas kayak gini Mas Jawir. Sudah merasakan itu mimpi basah, ya udah biarin aja nunggu aku bangun lagi dah. Nunggu aku selesai bangun gitu loh. Baru mandi gitu. Pikiran sih. Benar gitu. Baru cuci-cuci. Oh. Ya udah deh, tidur lagi deh. Gitu lah. Lanjut Udah turun. selesai tidur lagi tanpa dicuci-cuci. Jadi sebenarnya kalau kita mimpi basah itu makhluk suka banget, dia suka menjilatin sperma yang sudah keluar. Dan itulah terkait ikatan batin. Menjadi lebih dalam gitu ya. Oh alah yo. Ternyata malah membahas lebih lanjut dari kisah percintaannya Mas Husni. Mas Husni ini ternyata baru tahu kalau Mas Husni ini duda ya. Wis ora apa-apa ya. Kenapa bisa buat nyaman makhluk lain? Kenapa bukan manusia gitu? Itu awalnya dia nyaman kok diganteng. Pertamanya, Kan biasanya ya tadi saya tidak bisa menyalahkan Mas Husni. Mas Husninya sendiri, namanya dia tidak merasakan. Dan akhirnya dia coba masuk di Kehidupannya dunia Mas mimpi, dan dia juga Berlanjut merasakan sampai juga dan akhirnya berlanjut. Nah itu tadi efeknya seperti itu, yaitu tadi jauh dari jodoh. Nah, ini sampan nggak apa-apa, ini kan siapa tahu kan ada solusi yang akan diberikan sama Kim Macan ya kan? Karena dunia astral ya astral, manusia adalah ya manusia. Sampean menikah mohon maaf ini ya, berpisah sama istri di tahun berapa? Sekitar 2015-16 lah. 2016. Itu nggak ada kaitannya dengan Si sosok itu nggak ada ya. kuntilanak. 2016 sampean masih berada di mana ini? Apakah udah di Bali atau di Sini. Udah di Bali. Udah 16, 17, 18, 19, 20. Oh, 4 tahunan ya. Nah, selama perjalanan setelah mohon maaf berpisah sama istri, terus kemudian sampean pernah deket nggak sama cewek? Deket banget enggak? Deket banget nggak, tapi sempat pacaran. Enggak. Sekedarnya Sekedarnya saja. Sekedarnya aja, Mas.
Jadi cewek juga ngeliatnya, aduh udah, nggak bisa untuk serius gitu ya. Nah, Takut. Ki Macan kan yang ditakutkan kan si sosok Kunti itu nanti mempengaruhi sampean dan juga bisa menjauhkan si jodoh tersebut. Nah, ya toh. Nah, ini Mas Husni sudah berada di podcastnya Pintu Misteri. Ini mau nggak dicarikan solusi sama Ki Macan? Apa lebih nyaman seperti Atau ini? lebih nyaman seperti ini? Kan manusia dari pilihan dari manusia. Gitu. Wah, enggak sih, saya pengen ya dapat jodoh, terus kemudian menjalin rumah tangga kembali gitu ya. Oke, nah kayak gitu Ki Macan. Ki Macan sudah membuka tabir yang lainnya. Mungkin ada nggak solusi untuk si Mas Husninya? Karena kasihan juga ya Ki ya. Soalnya kalau Ki Macan bilang sampean kalau pas mimpi basah terus kemudian tidak langsung dicuci, akhirnya dijilatin sama Mbak Kuntinya, itu menjadi suatu ikatan yang lebih dalam. Takutnya nanti nggak hilang-hilang itu nanti. Ya toh. Ini coba. Nah, Masih bisa ada kesempatan. masih ada tuh. Jadi cukup berpuasa di hari kelahiran sebulan sekali dan niatin untuk lepas dari aura negatif dalam tubuh. Insya Allah pertama fokusin buat rezeki. Kalau udah ada rezeki ada, nanti orang-orang perempuan pun deket pasti yang baik-baik. Yang baik-baik sama Mas Husni. Itu aja kok. Tapi kalau untuk puasa kayaknya dia berat sekali. Orang lulusan pondok pesantren puasa Dulu, berat. Mas. Oh dulu ya. Ini puasa bakal berat. 1 kali puasa seperti sebulan. Karena yang saya lihat sini nggak pernah puasa. Kemarin Ramadan nggak puasa kowe? Puasa. Salah tuh, aku sih. Full. Enggak. Oh, alhamdulillah. Berarti bisa. Benar. Serius. Oh ya wes. Nah, Tapi nggak tahu ya Kalau yang satu ijabah ini. atau enggak gitu oh iya, loh. itu. Tapi full. Tapi full ya. Iya. Nah, Jadi pilihan ya dari Mas Husninya. sendiri. Nah, Kalau mau melepaskan itu semua, pasti banyak cobaannya nanti. Aduh, Pasti ya. malas segala macam. Rasa puasa sekali, rasanya seperti 1 bulan. yo harus dilawan Mas Husni Dan sampai itu bakal ada bisik-bisik kan Mas Jawir, jangan. Dari istri Kuntinya, Kaibnya itu ya. Ya, sekarang kan begini ya, Rek ya. Ini tadi Mas Husni sudah mendapatkan solusi dari Ki Macan. Dijalankan ya monggo, orang dijalankan juga enggak apa-apa. Ini kan tapi kembali lagi kan sebagai pilihan adalah si Mas Husninya. Nah, disarankan Mas Husni silakan puasa sebulan sekali itu di hari lahir, bukan tanggal ya. Jadi misalnya sampan tanggal lahirnya berapa, sampan lihat itu harinya hari apa. Kalau seandainya hari Senin, berarti sampan puasanya di hari Senin. Cukup 1 bulan 1 kali di hari Senin. Niatin. Tujuannya apa? Nah, Dan yang si istri gaibnya ini akan risih sendiri, panas lama-lama pasti akan pergi. Semoga saja dengan kepergian si Mbak Kuntinya nanti Mas Husninya pun juga lebih enak menjalani kehidupan manusianya. Ya kan, semoga nanti rezeki bisa lancar, kesehatan, rezeki, habis itu jodoh, ngono. Ya, bener nggak Mas Husni? Ya, mohon sama Tuhan sama Allah. Nah, itu tadi. Ternyata alhamdulillah sudah mendapatkan solusi. Ya. Ngoten ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Menanggapi aja sih. Ya memang tadi beberapa fakta realita kejadian yang di sana itu memang ya seperti itu gitu. Seperti itu yang dilihat sama Ki Macan itu ya, gitu ya. Begitu. Oke. Jadi memang bisa buat pelajaran juga Pelajaran buat kita yang lain. Betul. Itu tadi ya. Semoga pun juga bermanfaat buat semuanya. Dan alhamdulillah sudah ada solusi kagem Mas Husni. Semoga dengan setelah selesai acaranya ini Mas Husni bisa menjadi lebih baik dan bisa menjalankan puasanya bermohon sama Tuhan. Ngoten ya. Lulusan pondok pesantren nek pasti ngajinya kitab kuning terus kitab apa meneh? Iya kan ono kitab kuning ngono. Nah, itu pasti hafal DE ngono kan ya. Baca Al-Qur'an gundul ngono pinter. Iya toh? Pasti gampang lah. Zaman itu ya. Lu mosok lali.
Ya, sidik-sidik. Sidik-sidik ya, oke lah. Karena kembali lagi kan manusia itu kan ya harus bermohonnya sama Tuhan. Ya, kembali lagi yang namanya gangguan astral pasti akan ada saja. Tapi kembali lagi namanya astral itu kan memang mengganggu kita. Ya, pilihan pada Mas Husni. Oke, ada lagi yang ditambahkan Ki Macan? Ya, cukup. Mas Husni mungkin Oke. itu aja, udah cukup ya. Baiklah, Mas Zabir pun juga nggak usah banyak ngomong lagi, kasihan juga ya Mas Husninya. Nanti lebih ketahuan selain di toilet, nanti di mana lagi dia. Baiklah, kalau begitu untuk para sahabat, para penonton Pintu Misteri, jangan lupa untuk selalu tinggalkan jejak misteri kalian di kolom komentarnya Pintu Misteri. Bagi kalian para subscriber yang berada di Bali yang ingin berbagi cerita informasi, kisah misteri kalian atau perjalanan spiritual kalian, ada sesuatu yang ingin dipertanyakan lebih lanjut kepada Ki Macan dan ingin ikut podcast Pintu Misteri, silahkan hubungi admin tim Pintu Misteri, nanti akan dibuatkan jadwal. Ngoten ya Ki ya. Kalau gitu saya Mas Jawir Saya Ki Macan. dan juga terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.